Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, berhubung masih berlakunya peraturan dari pemerintah terkait pembelajaran secara daring, memang sangat disayangkan ya pada pertemuan kali ini kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara normal di kelas gitu ya. Walaupun demikian, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar gitu ya. Oke, karena kita melaksanakan pembelajaran secara virtual ini, maka Ibu cek kehadiran kalian melalui siapa saja yang join pada video kali ini. Setelah Ibu cek, ternyata ada 2 siswi ya yang tidak dapat join. Ada Amanda dan Sheila. Nanti tolong ketua kelasnya Safira Datu, tolong ditanyakan ya ada kendala apa. Iya, Bu, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Coba Safira Datu, silakan dipimpin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak pada pertemuan sebelumnya kan kita belajar tentang panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran gitu ya. Kira-kira terkait konsep yang digunakan dalam menemukan rumus dari panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran, kan kalian sudah menentukannya menggunakan konsep Pitagoras. Kalian masih ingat tidak konsep Pitagoras itu? Masih, Bu. Masih. Oke, kalau kalian masih ingat, Ibu berikan suatu soal ya. Boleh, Bu? Ya, Bu. Boleh ya? Sebentar Ibu. Iya, Bu. Boleh, Bu. Tampilkan dulu ya. Iya, Bu. Apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini soalnya. Coba dikerjakan masing-masing ya. Iya, Bu. Bagaimana, sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu, saya. Sudah. Coba Safira Datu, jawabannya apa? Jawabannya 12 cm bukan, Bu? 12 cm. Coba teman yang lain, apakah ada yang beda? Sama, Bu. Sama, Bu. 12. Kalau sama, Ibu mau Ratna coba jelaskan bagaimana mendapatkan 12 cm tersebut. Ya, di situ kan di soalnya dikasih tahu kalau jari-jari lingkarannya itu 5 cm. Berarti kan, terus juga dikasih tahu panjang garis QR 8 cm yang ditanya QS. Nah, berarti kalau pakai rumus Pitagoras, berarti kan nanti akar dari QO kuadrat dikurangin SO kuadrat kan. Nah, QO itu kan QR ditambah OR. QR itu 8, OR itu 5, berarti jadi 13. Terus SO itu 8, berarti nanti jadi 13 kuadrat dikurangin 8 kuadrat, nanti dapat 12 kuadrat, 12, Bu. Ya, betul ya. Sama, Bu, saya. Karena garis PQ ini merupakan garis singgung dari lingkaran,
Kita tahu bahwa pengertian dari garis singgung lingkaran merupakan garis yang tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Berarti segitiga OSI merupakan segitiga siku-siku dengan titik siku-sikunya di titik S gitu ya. Jadi kalau menggunakan teorema Pitagoras, betul seperti yang tadi dijelaskan oleh Ratna. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nanti kalian ibu bagi ke dalam beberapa kelompok gitu ya. Nanti di sana kalian akan mengerjakan lembar kerja. Kemudian kalian diminta untuk menunjukkan mana sih yang termasuk panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, kemudian bagaimana menemukan rumusnya, dan bagaimana mengaplikasikan pada soal-soal yang nanti ibu berikan gitu ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi untuk panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, seperti yang telah Ibu tampilkan pada pertemuan sebelumnya, terkait video pembelajaran tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kalau kalian lihat pada gambar sepeda ini, terdapat gear depan dan gear belakang. Kira-kira gear tersebut berbentuk apa? Lingkaran, Bu. Lingkaran. Nah, jadi nanti rantai yang menyinggung kedua lingkaran inilah yang disebut dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Gitu. Baik, sekarang kalian kerjakan LKPD bagian 1 ya, sama teman sekelompoknya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, Ibu mau minta kelompoknya Novita. Jawabannya apa untuk bagian 1 ini? Yang A, B, E, F bukan, Bu? Ya, bagaimana kelompok lain? Pendapatnya? Sama, Bu. Iya, sama ya. Jadi yang termasuk garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu AB dan EF. Kalau AF dan EB itu garis singgung persekutuan Dalam. dalam. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Baik. Sekarang lanjut, kalian kerjakan LKPD bagian 2 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Coba Nur Khalifah, Iya, Bu. bagaimana jawaban kamu, kelompok kamu untuk poin 1 sampai 3? Kalau kelompok saya nomor 1, besar sudut AEF
adalah 90 derajat, Bu. Soalnya kan kalau garis singgung dengan jari-jari itu kan siku-siku. Terus nomor 2, garis EF sejajar dengan garis CD, sehingga sudut AEF sama dengan sudut ADC, Bu. Sama dengan yang tadi, 90 derajat. Terus nomor 3, garis EF sejajar CD. Nah, yang sejajar dengan CF itu DE, Bu. Dan sudut AEF sama dengan sudut ADC juga sama dengan 90 derajat. Jadi segi 4 CDEF merupakan persegi panjang dengan panjang CD sama dengan EF sama dengan diameter. Dan lebarnya itu DE sama dengan CF sama dengan jari-jari, Bu. Oke, ada yang ingin menanggapi? Sebelumnya tadi Nurholifah bilang panjangnya itu sama dengan diameter. Iya, Bu. Kenapa sama dengan diameter? Panjang dari EF itu sebagai diameter atau bagaimana? Iya, Bu. EF sebagai diameter. Nah, jadi mungkin agak keliru ya untuk jawaban dari kelompoknya Nurholifah. Jadi, tadi kan ada 2 lingkaran, seperti yang ada pada LKPD gitu ya. Ada lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Dengan lingkaran yang pertama itu berpusat di A dan lingkaran yang kedua itu berpusat di C. Nah, jarak EF inilah yang merupakan panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran yang kita simbolkan dengan D kecil. Jadi, D itu bukan diameter gitu ya. Oh, iya. Iya, Bu. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar itu tidak sama dengan diameter lingkaran. Gitu. Kemudian, untuk jarak antar pusat lingkarannya, itu kita simbolkan dengan T kecil. Untuk jari-jari lingkaran yang pertama, kita simbolkan dengan R besar, dan jari-jari lingkaran yang kedua itu kita simbolkan dengan R kecil. Begitu. R kecil. Nah, dari yang dijawab oleh kelompoknya Nurholifah, sudah benar gitu ya. Jadi, garis CD itu sejajar dengan EF. Kenapa? Karena awalnya garis EF itu digeser sejajar sejauh R kecil ini. Sehingga otomatis garis EF ini sejajar dengan garis CD. Seperti yang tadi dijawab oleh Nurholifah. Besarnya pun sama, 90 derajat. Karena sudut ADC itu sehadap dengan sudut AEF, sehingga sama besarnya 90 derajat. Gitu ya. Begitupun dengan segi 4 yang terbentuk, yaitu segi 4 CDEF. EF sejajar dengan CD, gitu ya. Kemudian DE sejajar dengan CF. CF ya. Nah, jarak EF ini yang kita simbolkan dengan D kecil tadi. Gitu. Dan jarak CF ini yang kita simbolkan dengan R kecil. Gitu. Oke, untuk langkah 4 sampai 6, Ibu minta kelompoknya Hana. Jadi yang nomor 4 itu ACD membentuk segitiga ACD itu membentuk segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu di D. Gitu, Bu. Karena kan tadi masih ada hubungannya kayak yang nomor sebelumnya. Karena kan sudut E sama sudut D itu sama. Terus untuk yang nomor 5, CD kuadrat sama dengan AC kuadrat. Ibu, maaf tadi nggak bisa di-unmute. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, Silakan dilanjut. yang nomor 5, CD kuadrat dikurangin, CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangin AD kuadrat. Sama dengan bawahnya, jadi CD sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangin AD kuadrat.
Itu, Bu. Terus yang nomor 6, karena garis CD sejajar dengan EF, maka panjang CD itu D, yang tadi disimbolin. Terus panjang AC sama dengan P, panjang AD sama dengan R, R besar dikurangin R kecil, Bu. Iya. Terus, maka panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah D kecil sama dengan akar dari P kuadrat dikurangin dalam kurung R besar kurang R kecil dikuadratin. Gitu, Bu. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah ada yang berbeda? Sama, Bu, seperti kelompok Kelompok Ratna. saya sama, Bu. Sama, Bu. sama, Ya. Bu. Oke. Ibu akan jelaskan lebih lanjut terkait jawaban yang telah dijelaskan oleh salah satu teman kelompok kalian ya. Ya, betul. Berarti dari segitiga ACD yang terbentuk, maka kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, jadi untuk mencari CD, untuk mencari panjang CD, maka CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang dengan AD kuadrat, mengingat teorema Pitagoras, gitu ya. Kemudian kita selesaikan persamaannya menjadi CD sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, karena AD ini merupakan R besar dikurang R kecil, maka kita langsung substitusikan bahwa AD itu sama dengan R besar dikurang R kecil, begitu. Selanjutnya, karena tadi CD itu panjangnya sama dengan EF, dan kita tadi telah menyimbolkan bahwa jarak EF ini kita simbolkan dengan D kecil, maka langsung saja kita ganti CD-nya menjadi D kecil. Sehingga didapatkan rumus dari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, yaitu D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat, gitu ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Saya mau nanya, P itu apa, Bu? Iya, boleh. Kenapa? P itu apa, Bu? Nah, P itu jarak kedua titik pusat lingkaran. Dari A ke C ya, Bu? Dari A ke C itu. Itu P. Oh, ya, yang kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Bu, dari saya. Iya, Bu. Oke, karena kalian tadi telah mendapatkan rumus dari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, maka coba kalian gunakan rumus tersebut untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD bagian 3. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Jangan lupa ditulis diketahui, ditanyanya apa, kemudian dijawabnya bagaimana gitu ya. Ditulisnya lengkap ya. Iya, Bu. Oke, Ibu minta kelompoknya Agatha coba sebutkan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui itu ada jari-jari lingkaran B itu 4 cm. Jari lingkaran A itu 2 cm sama jarak pusat kedua lingkarannya itu 8 cm, Bu. Jadi R besarnya 4 cm, R kecilnya 2 cm, terus P-nya 8 cm, Bu. Iya, betul ya. Kemudian bagaimana menyelesaikannya? Yang ditanya itu kan panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi yang ditanya itu D-nya. Kan tadi rumus D-nya itu akar dari P kuadrat dikurang
R dikurang R dikuadratin. Jadi sama dengan akar kuadrat 8 dikuadratin dikurang sama R besar kurang E kecil, 4 dikurang 2 dikuadratin. Jadinya akar pangkat 2, 64 dikurang 4, jadi akar 60. Terus kami keluarin akar kuadratnya jadi 2 akar 15, Bu. Sekitar 7,75. 7,75. Bagaimana Iya, kelompok Bu. lain? Sama Bu, tapi saya nggak diganti jadi 7,75. Oh iya, tidak apa-apa. Iya, masih bentuk 2 akar 15. Iya, Iya, tidak saya juga, Bu. Oke. Jadi betul ya apa yang tadi dijelaskan oleh kelompoknya Agatha. Kita gunakan rumus D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar kurang R kecil kuadrat. Nanti kalian tinggal substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui di soal, kemudian didapatkan 2 akar 15. Boleh jawabannya sampai 2 akar 15 saja. Atau kalian menggunakan kalkulator, 2 akar 15 itu sama dengan 7,75 cm. Gitu ya. Baik, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian menggunakan aplikasi GeoGebra, gitu kan ya? Iya, Bu. Masih ingat tidak cara menggunakannya? Masih, Bu. Masih. Coba Ibu minta Safira Datu, kamu operasikan ya, aplikasi GeoGebra Iya, yang boleh. Ibu tunjukkan. Nanti teman-teman yang lain silahkan coba pada laptopnya masing-masing untuk menghitung soal nomor 1 menggunakan aplikasi GeoGebra, gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Udah, Bu. Di sini Sudah, Ibu Bu. sudah membuatkan 2 lingkaran yang sesuai dengan ukuran pada soal nomor 1 tadi. Kalian masih ingat kan cara membuat lingkaran tersebut? Masih, Bu. Masih. Oke, Ibu minta ke Safira Datu ya. Iya, Bu. Bagaimana caranya mendapatkan jawaban nomor 1 menggunakan GeoGebra? Silakan. Sebentar, Bu. Nah, kita klik di lingkarannya. Sama lingkaran satu lagi. Banyak Terus gambar. kita hapus yang J dan I. Selanjutnya kita buat segmen. Nah, ini kita pasin di titik singgungnya. Nah, satu lagi juga sama. Udah, Bu. Nah, jawabannya sama kan ya, 7,75 cm gitu ya. Oh iya, sama. Sama, Kalian Bu. sudah mencobanya sendiri kan di masing-masing laptop kalian? Sudah, Iya, Bu. Bu, Saya sudah, Bu, barusan. sama, Bu. Iya, Bu, sudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Coba kalian kerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu minta kelompoknya Hana coba Ya, Bu. disebutkan apa saja yang diketahui dari soal tersebut.
Jadi di sini diketahui jari-jari roda pengereknya itu 3 cm. Terus jarak dua pusat dari roda pengereknya itu sebesar 13 cm. Terus panjang tali yang menyinggungnya itu 12 cm. Berarti kan R-nya 3 cm, D-nya 12 cm, T-nya 13 cm. Lalu yang ditanyakan? Terus yang ditanyakan jari-jari roda pengerek lainnya. Berarti yang ditanya R kecil. Ya, betul ya. Jawabannya 8 cm, Bu. 8 cm. Coba kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Sama, Bu. Kelompok saya juga 8 cm. Sama. Kelompok yang Kelompok lain? saya ada 2, Bu, jawabannya. Ada 2 jawabannya. Coba apa saja jawabannya? 2 sama 8, Bu. Dan 8. Berapa? Min 2 dan 8. Min 2 dan 2 nggak 8. bisa. Nah, Kenapa iya, nggak kenapa bisa? nggak bisa? Coba. Soalnya masa panjang itu negatif kan nggak mungkin. Jadi kita ngambilnya yang 8. Ya, betul Nur Khalifah ya. Oh iya, betul. Betul. Tadi kan rumus dari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan untuk mencari salah satu dari jari-jari lingkaran atau jari-jari lingkaran yang lainnya gitu ya. Kemudian nanti terbentuk persamaan kuadrat, yaitu R kuadrat dikurang 6R dikurang 16 sama dengan 0. Nah, tadi kelompok Safira menemukan ada 2 jawaban jari-jari, yaitu negatif 2 dan 8. Nah, karena negatif 2 tidak mungkin menjadi panjang, jadi negatif itu tidak mungkin gitu untuk panjang atau untuk suatu besaran atau untuk suatu jari-jari lingkaran gitu, tidak mungkin ya. Jadi yang dipilih adalah jari-jari yang besarnya 8 cm. Lanjut pada soal 3. Coba kelompoknya Ratna, apa yang diketahui dari soal 3 ini? Dari soal itu, yang diketahui jari-jari mataharinya. Berarti disimbolinnya R besar, sama dengan 1000 km. Terus ada juga jari-jari bulan atau R kecil sama dengan 400 km. Sama panjang garis singgung persekutuan luar, yang disimbolin D sama dengan 800 km. Itu, Bu. Itu yang diketahui. Nah, yang ditanya apa? Nah, yang ditanya itu kan jarak antar titik pusat matahari dan bulan. Berarti simbolnya itu yang ditanya P kecil. Ya, betul ya. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Berarti pakai rumus yang tadi itu, yang D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dalam kurung R besar kurang R kecil dikuadratin. Nanti tinggal pindah ruas, terus tinggal abis itu disubstitusiin sama yang diketahuin, nanti dapat deh Bu, kalau jarak antar titik pusat matahari dan bulan atau simbolnya P sama dengan 1000 km. 1000 km. Ibu mau tanya kelompok lain, bagaimana jawabannya? Apakah jawabannya 1000 km juga? Sama, Bu, 1000 km. Sama ya, betul. Jawabannya adalah 1000 km. Jadi kalian tinggal substitusikan pada rumus nilai-nilai yang diketahui di soal. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Yang ini belum, Bu. Belum, Bu. Udah paham, Bu. Sudah. Nah, kalau Ibu punya gambar seperti ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Untuk mencari panjang dari garis singgung persekutuan luar, panjang dari jarak titik pusatnya, maupun panjang jari-jarinya. Bagaimana? Berarti R
Kalau mau cari itu ter atau R, Bu? Yang mana? DC-nya L ya, Bu? Iya, Berarti L kuadrat sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R kecil dikuadratin, Bu. Kalau buat cari R kuadrat. iya. Kalau untuk mencari P-nya, jarak pusatnya. Saya Bu tahu, Bu. Iya, apa? Kalau buat nyari P-nya itu sama dengan akar dari L kuadrat ditambah dalam kurung R besar dikurang R kuadrat dikuadratin, Bu. Iya, betul ya. Kalau untuk mencari selisih dari kedua jari-jari lingkaran ini, bagaimana? Saya, Bu, Iya, kalau buat nyari selisih dari jari-jarinya itu berarti R besar dikurang R kecil itu hasilnya adalah akar dari P kuadrat dikurangin L kuadrat. iya, betul ya. Jawaban yang dituturkan oleh teman-teman semua sudah betul gitu ya. Jadi kalian telah menemukan nih bagaimana rumus dari mencari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, mencari jari-jarinya maupun mencari jarak antar titik pusat kedua lingkaran tersebut. Begitu ya. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu ada 4 soal untuk dijadikan PR, gitu ya. Bisa kalian lihat terlebih dahulu soal-soalnya. Nah, nanti soal ini kalian kerjakan, kemudian kalian kirim via email ya, paling lambat pada pertemuan berikutnya. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, Ibu juga sudah mengirimkan modul pembelajaran kepada ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya harap share ke teman-teman yang lain. Di dalam modul tersebut ada soal-soal, tolong dikerjakan untuk persiapan ulangan harian di pertemuan berikutnya. Begitu ya? Begitu ya? Iya, Bu. Oke. Oke, Bu. Saya rasa pembelajaran kali ini sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu.